Hai, ini waktunya untuk berbicara, karena ketika bernyanyi aku tidak sama sekali berbicara, hanya bernyanyi. Pagi ini aku rasakan sangat indah. Bukan berarti pagi-pagi hari-hari yang telah lalu tidak indah, cuman saya lebih merasakannya karena adanya penghayatan yang lebih. Jadi ini nyambung dengan tema kita pada pagi hari ini tentang The Masters, yang berlainan dengan The Master yang sudah kita bahas di The Master Part 1. Sekarang kita masuk The Master Part 2. Jadi mereka adalah sosok yang expert di dalam mengamati dirinya sendiri, di dalam mengontrol tindakan-tindakan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, entah itu berupa kata-kata, perbuatan, sikap, dan pengambilan keputusan-keputusan. Karena kita menyadari benar bahwa apa yang terjadi di planet bumi, pergolakan-pergolakan, kekacauan-kekacauan, itu semua karena sebagian besar tidak kontrol terhadap tubuh, pikiran, emosi, dan mental. Maka ketika seorang manusia tidak kontrol dengan tubuh pikirannya, maka otomatis dia akan banyak dikontrol oleh seseorang di luar sana. Dan dampak daripada dia dikontrol oleh situasi, maka dia juga terdorong, terseret untuk mengontrol makhluk lain. Jadi para master yang akan saya bahas ini adalah mereka yang visi dan misi hidupnya adalah pembebasan, untuk membebaskan jiwa-jiwa dari ketidaksadaran kolektif, dari kesadaran yang dangkal menuju hidup penuh kesadaran, menyadari jati diri yang sesungguhnya. Siapakah kita yang sesungguhnya? Seperti itu. Jadi ajaran mereka adalah tentang mengenali diri. Di banyak agama telah diajarkan, kenalilah dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhan. Bagaimana tidak bahwa tubuh, pikiran, emosi, dan mental adalah sesuatu yang terdekat dari diri kita yang sejati. Itu seharusnya menjadi sesuatu yang paling intens perhatian kita terhadapnya. Maka ada istilah di kalangan para masters ini, kaji diri. Dengan adanya pengkajian, dengan adanya mengkaji, mengamati, disitulah ada peluang untuk mengenali diri sendiri dengan lebih mendalam. Karena kita bukan hanya seonggok darah dan daging, betul kawan-kawan? Bukan, kita tidak sebatas darah dan daging, tulang belulang, tapi kita adalah jiwa, dan kita adalah roh yang terlahir menitis di planet bumi yang kita cintai ini. Di setiap belahan bumi, di setiap negara, bahkan ada para master tersebut. Kita tentu
membutuhkan sosok seperti mereka, energi mereka, pemikiran mereka yang sungguh dapat menjungkir balikkan apa yang sudah kita percayai, apa yang sudah kita mengerti, bahwa sebenarnya apa yang sudah kita pahami selama ini itu adalah kesadaran kolektif yang dangkal, bahwa sebagian besar kehidupan ini dilakoni dengan setengah tidur, tanpa sadar, hanya melakoni rutinitas belaka. Kita terlepas dari siapa diri kita sejatinya. Maka kita cenderung dalam banyak waktu mengkerdilkan diri kita ini sebagai makhluk fisik belaka. Kalau untuk Indonesia, The Master yang sosoknya sudah kita kenali, sudah kita fahami, kita banggakan bersama-sama, tapi mungkin tidak dikenal sebagai The Masters yang dikaitkan dengan topik kita kali ini. Dia adalah, selain The Masters, beliau juga dikenal sebagai The Founding Fathers. Beliau adalah bapak bangsa kita, yaitu Bapak Presiden, mantan Presiden Insinyur Soekarno. Dan mungkin selama ini kita hanya mengenal beliau sebagai politikus, negarawan, sebagai presiden kita. Tapi lebih dari itu, pemikiran beliau yang berkelas dunia, Pancasila salah satunya, yang telah beliau temukan, beliau hadirkan bagi bangsa ini, dan akan menjadi inspirasi bagi dunia seluruhnya. Tidak mungkin beliau dapat menemukan sesuatu yang sangat brilian, Pancasila, jika beliau tidak mencapai sesuatu pencerahan di dalam dirinya. Memang beliau bukan sebagai sosok spiritualis ataupun agamawan, tapi beliau memang terpanggil, atau salah satu rencana jiwanya, tujuan jiwanya adalah untuk membangunkan bangsa Indonesia, membangunkan kesadaran rakyat Indonesia. Dari sosok Soekarno ini kita bisa mengerti bahwa para masters ini, selain mereka mampu menghandle tubuh, pikiran, mental, dan spiritual mereka, bisa saja mereka menghasilkan sesuatu di luar. Seperti Bapak Soekarno ini, beliau menjadi pemimpin bangsa. Namun sebagian besar dari para masters di dunia adalah menampilkan dirinya sebagai spiritualis ataupun rohaniawan. Karena sejatinya siapa kita sesungguhnya adalah roh. Kita bukan tubuh. Kita bukan tubuh yang memiliki roh, tapi kita adalah roh yang memiliki tubuh atau jasad. Jadi jasad ini adalah alat kita sebagai roh untuk bisa eksis di dunia, di planet bumi kita yang kita ini. Di banyak peradaban dalam sejarah, pelajaran sejarah kita mengenal banyak para nabi. Nah, para nabi ini adalah juga suatu sampel, contoh para The Masters ini. Mereka memiliki kemampuan untuk menata, mengelola dirinya, inner ataupun outer. Dalam prosesnya, dalam bahasa agama, mungkin ada yang namanya pewahyuan ataupun bimbingan Allah. Ya, bimbingan Allah itu kan semacam sesuatu yang munculnya dari mana? Dari pikiran, dari perasaan, dari suara-suara batin kita. Nah, dengan kemampuan para nabi ini
mengelola, memproses dirinya menuju kesempurnaan, tentu mereka juga dimampukan juga untuk membantu yang lainnya untuk bisa tumbuh juga. Namun karena kesadaran beliau bahwa level kesadaran manusia itu berbeda-beda, ada banyak tingkatan, maka mereka mengajar dalam banyak kelas-kelas dan tingkatan-tingkatannya. Maka yang sekarang banyak disalahpahami adalah semuanya dipukul rata. Sekolah saja tidak rata pada faktanya kan. Nah, ajaran kerohanian tentunya bertingkat-tingkat. Memang ada di antara para master itu tidak kompromi, dia hanya mengajarkan yang tertinggi, ada. Kita mau tidak mau perlu menerima ini, bahwa pencarian manusia itu dalam prosesnya dibuat menjadi lebih halus dan lebih halus. Pada zaman batu mungkin pencarian kita adalah langsung mencari sesuatu yang untuk dimakan. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Berburu binatang, otak atau pemikiran dikondisikan untuk menghasilkan, menciptakan alat-alat yang bisa mempermudah dalam pemburuan tersebut. Maka apa yang dilakukan adalah sesuatu yang sangat kasar, mencari sesuatu untuk dimakan dengan cara menumpahkan darah. Itu zaman dahulu. Dalam proses berikutnya, pencarian menjadi sesuatu yang lebih luas lagi. Tidak semua orang mencari makanan secara langsung. Ada yang mencari ilmu, ada yang mencari pengetahuan, ada yang mencari keterampilan dan sebagainya. Itulah proses dari peradaban umat manusia. Dan secara individual juga seperti itu. Mungkin pada tahap awal kita hanya menginginkan uang dan uang, ingin menginginkan jabatan dan jabatan, popularitas dan popularitas. Pada puncak itu semua ketika kita sudah muak dengan yang namanya uang, sudah muak dengan yang namanya materi, mau tidak mau kita akan mencari sesuatu yang lebih menenangkan. Apa itu? Damai batin, kerohanian, cinta yang murni, kesejatian dan sebagainya. Itu sudah merupakan, kalau di dunia biologi ada siklus kehidupan, maka di dunia batinnya adalah siklus pencarian atau siklus rohani. Jadi yang diajarkan para master seperti ini, yang saya dengar ya. Ya, saya dengar dan saya praktekkan sedikit demi sedikit. Semuanya proses. Oke, my brothers, saudara-saudaraku di rumah YouTube Indonesia, kayak nama yayasannya belum didirikan ini, baru dibayangkan rumah YouTube Indonesia. Semoga pemikiran kita kali ini baik adanya, inspiratif, dan bisa membuat kita menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Oke, thank you. Salam damai. Dadah.